Shalom semuanya. Shalom, Kak. Bagaimana kabarnya malam ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Baik teman-teman, saudari-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai peribadahan kita pada malam hari ini, saya ajak saudari, teman-teman untuk mengambil sikap saat teduh sebelum kita memulai peribadahan kita. Dipersilakan. Untuk mengawali peribadahan kita berkata, "Mengasihi Engkau Yesus." Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu. Firman-Mu, jangan beritamu dan ku lakukan. Mari kita angkat lagu sekali lagi yang berkata, "Aku mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh hati yang damai dan sukacita. Aku mengasihi Engkau Yesus." Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu dan ku renungkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan kasih-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang
pelitamu dan ku renungkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan kasih-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan kasih-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat cinta kasih-Mu bagi setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan. Terlebih-lebih pada malam hari ini kami memulai peribadahan kami, biarlah hanya melalui Zoom ini Tuhan, tetapi kami tetap berseru dan memanggil nama-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, di saat sebentar lagi kami akan memulai dan memuji-muji nama-Mu di atas kerajaan surga. Kiranya Tuhan terus kehidupan kami dari awal peribadahan kami Tuhan hingga sampai kami mengakhirinya, hanya kami pertaruhkan di dalam nama-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Baik teman-teman, saya sapa kita sekali lagi. Shalom. Shalom. Baik. Mari kita berkata, mari kita akan bersorak-sorai. Maaf ya teman-teman, tadi wifi saya hilang. Wifi saya, maaf ya. Oke, kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita mengangkat lagu pujian yang berkata, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat betapa besarnya. Oh, besarlah namanya Tuhan yang ajaib, yang ajaib.
hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Baik teman-teman, saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, sebelum itu mari kita mengenal ujian yang berkata, Tuhan ini tugas kami. Maaf teman-teman, kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, pernah kasih-Mu Tuhan lewat yang tinggi dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus. Ku percaya padamu. Mari kita angkat lagu pujian sekali lagi yang berkata, Kau berfirman dengan sungguh-sungguh apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus. Ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu,
padamu, kepada hambanya di. Mari kita bersatu dalam doa. Benar Bapa, Engkau berfirman atas kami dan Engkau yang memberikan kami kekuatan. Inilah kami yang telah berhimpun di via Zoom pada malam hari ini. Kami berkumpul Tuhan untuk memuji meninggikan nama-Mu. Karena kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu, bahwa curahkan Roh Kudus-Mu itu menyertai kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkati Tuhan, jadikanlah itu bakal-bakal dalam kehidupan kami, sehingga kami pemuda-pemudi-Mu saat ini dapat menyenangkan hati-Mu dalam kerajaan surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati pendengaran kami, biarlah apa yang kami dengar dapat kami melakukan dalam setiap kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Ya, suara saya terdengar di sana kan? Jelas. Soalnya di sini hujan. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita kepada Tuhan. Dan sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kita pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Mungkin dari semuanya sudah tahu lah ya, tapi ada sebagian yang tidak tahu. Itulah nama saya di layar kita. Saya dari Komsel Kemenangan NYG, tetangga Komsel Timotius. Tapi puji Tuhan, Komsel Timotius mengizinkan saya berbagi sharing pada malam hari ini kepada kita. Itu berarti kita bukan hanya satu, melainkan kita bukanlah dua, melainkan satu di mata Tuhan, bahwa kita semua adalah saudara dalam Tuhan. Dan terima kasih kepada pengurus Komsel Timotius telah mempercayakan kami, dan sebelumnya mohon dimaklumi kepada kita semua, terutama ini anak teologi, mohon dimaklumi kalau nanti kebenaran firman saya ini sering kita dengar, bahkan bisa dikatakan bincangan dari anak teologi setiap hari. Tetapi saya dari jurusan bahasa Inggris, saya kasih tahu saya tidak ada pengalaman apa-apa, tetapi saya ingin berbagi apa yang saya tahu gitu. Jadi itu saja pengantar bagi kita. Dan mari kita buka Alkitab kita semuanya saudara-saudari, yang terambil di dalam kitab Peratapan pasal 3 ayat yang ke-22 dan sampai ke-24. Sekali lagi, Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai ke-24. Sudah dapat? Kalau sudah dapat tolong diaminkan, biarlah kita sama-sama memahami firman Tuhan ini. Amin. Amin. Masih dalam pencarian. Oke, sekali lagi ya, Ratapan 3 ayat 22 sampai 24. Begini setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Di dalam perikop firman Tuhan ini di dalam Alkitab, yaitu penghiburan dalam penderitaan. Dan pada malam hari ini saudara-saudari yang terkasih, saya mengangkat satu tema bagi kita, itu setia sampai akhir. Jadi saya mengangkat tema ini saudara-saudari lewat kesaksian pribadi kita tentang firman Tuhan ini. Jadi maaf ya, saya lagi batuk juga. Jadi ini saudara-saudari, firman Tuhan ini sering kita dengar dari hamba-hamba Tuhan, bahkan sering kita mendengarkan dari anak-anak teologi. Tidak begitu lagi kita bahwasanya firman Tuhan ini adalah hal yang biasa bagi kita. Tapi bagi saya firman Tuhan itu sungguh luar biasa, sungguh dahsyat. Bahkan malam hari ini saya berbagi sharing kepada saudara-saudari. Nah, di dalam firman Tuhan ini ada 3 poin yang saya sediakan di sini saya ingin berbagi kepada kita. Yang pertama, kesetiaan yang tak berkesudahan. Bagaimana sih kesetiaan yang tak berkesudahan itu? Buat saudara-saudari, buat saya dan saudara, bagaimana sih kesetiaan itu yang tak berkesudahan itu? Siapa yang punya kasih yang tak berkesudahan itu? Yang setia yang tak berkesudahan itu siapa yang punya? Tentu kita tahu bahwasanya kesetiaan yang tak berkesudahan itu hanya Tuhan yang punya. Kalau manusia mana ada setia sampai akhir?
Tidak ada. Biarpun ada yang bilang pasangan itu sampai akhirnya nanti menikah, tidak pernah pun setia sampai akhir. Kenapa? Karena Tuhan memanggil orang saja tidak sama. Bagaimana setia sampai akhir? Yang suami istri saja tidak pernah sama di saat Tuhan memanggil mereka. Berarti setia sampai akhir itu siapa yang ada bagi kita? Itu Tuhan. Tuhan yang ada kepada kita. Di dalam kehidupan kita pemuda-pemudi yang saat ini. Bagaimana sih kesetiaan yang tak berkesudahan itu? Apakah kita sudah memiliki kasih yang tak berkesudahan itu? Yang jawabannya hanya saya dan saudara yang tahu bahwasanya kesetiaan yang tak berkesudahan itu kita sudah memiliki satu persatu. Kita sudah memiliki dalam kehidupan kita. Saudara sudah punya. Jangan nanti yang ada di dalam saya ini Kak Komsel Timotius NYG ya. Dan nanti bilang saya udah setia kepada Tuhan, berarti saudara saya Time juga harus setia sampai Tuhan. Iya, setia sampai akhir. Setia tak berkesudahan, tetapi setia kepada sesama itu tidak selamanya, tidak sampai akhir. Kalau misalnya setia sampai akhir, pasti saat dipanggil Tuhan itu pun bersamaan. Menjadi pertanyaan kita, kenapa Tuhan memanggil yang pasangan suami istri itu tidak bersamaan? Tentu tidak ada yang mau bahwasanya suaminya meninggal, istrinya juga meninggal. Tidak ada yang mau itu. Tetapi dia tahu bahwa setia sampai akhir itu, setia tak berkesudahan kepada Tuhan itu. Tuhan memiliki setia yang tak berkesudahan. Tuhan tidak memilih ini jomblo, ini harus setia. Tidak. Tuhan tidak memandang itu. Tuhan tidak memandang kamu punya harta, punya pasangan, punya cewek cantik, punya cowok ganteng. Tuhan tidak memandang itu. Tetapi Tuhan mau melihat seberapa kesetiaanmu lah kepada Tuhan itu sebenarnya. Sejauh mana sih kesetiaanmu kepada Tuhan? Sejauh lidarmu? Sejauh ucapanmu? No. Tidak. Jangan sejauh ucapan kita setia kepada Tuhan. Tetapi setia kepada Tuhan itu lakukan secara perbuatan. Karena pada dasarnya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kita bisa bilang setia sampai akhir. Saya mencintaimu setia sampai akhir. Tau-taunya nanti belum sampai di jembatan udah pisah. Apa itu namanya setia? Bisa setia, itu setia duniawi, bisa. Kenapa tidak nanti yang pacaran pula putus? Udahlah, saya tadi udah dengar sebagian dari firman Tuhan, gak usah setia. Jangan gitu juga. Setia maksudnya dalam hal ini, setia dua-duanya, setia dalam dunia, setia juga kepada Tuhan. Kayak mana sih caranya kita itu setia kepada Tuhan? Padahal saya ibadah tiap hari, saya mengikuti Zoom tiap malam, begini dan begini. Firman Tuhan berkata, saudara, biarpun kamu 24 jam beribadah, 24 jam kamu berdoa, kalau tidak ada kesungguhan, sama aja itu bohong namanya. Kalau kamu melakukan pelayanan itu lewat manusia, saya katakan itu nggak ada artinya buat saudara. Tetapi sedetik, semenit saja kamu merenungkan firman Tuhan, merenungkan bahwa Tuhan itu ajaib, bahwa setia Tuhan itu tak berkesudahan, itu berlian jawabanmu Tuhan, saudara. Berlian. Air mata yang bercucuran di dalam kamar yang sendiri itu, berlian nanti jawabannya. Mungkin saat kita berdoa, Tuhan, Engkau setia tak berkesudahan dalam kehidupan saya. Saya menangis darah. Untuk apa kamu menangis darah? Kalau kamu saja tidak setia kepada Tuhan, kalau perbuatanmu saja tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sama aja sia-sia. Makanya nanti yang orang pasangan berkata, setia diriku, tetapi engkau menyia-nyiakan aku. Itu dunia. Tetapi Tuhan berkata, setia-setialah sampai akhir. Kayak mana sih setia sampai akhir? Jadi di sini dia menghibur kita bagaimana sih caranya Tuhan itu memberitahukan kepada kita setia sampai akhir. Kemudian
Poin yang kedua, berpengharapan kepada Tuhan lewat kesetiaan. Bagaimana sih kita berpengharapan kepada Tuhan lewat kesetiaan? Saya anak yang berkeadaan, yang punya segala-galanya, tetapi dia tidak tahu bahwa segala-galanya itu adalah Tuhan. Yang setia itu hanyalah Tuhan. Dia nggak percaya itu. Bahkan yang tidak seiman kepada kita saat ini, yang setia itu kepadanya itu hanya pasangannya, bukan Tuhan. Percaya tidak? Iya. Saat ini yang berpasangan, yang tidak seiman kepada kita, mereka percaya bahwasanya yang setia itu adalah pasangan mereka, bukan anugerah Tuhan. Bukan Tuhan yang setia dalam kehidupan mereka. Mungkin saat ini saudara-saudari saya hidup di tengah-tengah saudara yang tidak seiman dengan saya. Tetapi saya selalu berkata bahwa aku punya Tuhan. Aku setia kepada Tuhan. Biarpun kiri kanan saya belakang saya berkata, Allahu Akbar. Saya setia buat kita malam ini, buat pemuda-pemudi yang khususnya sudah join pada malam hari ini, tanpa terkecuali nanti bilang ini komsel dari sini, ini baru hadir malam ini. Enggak, ini khusus buat kita malam ini. Dan tanyakan kepada diri saudara, sejauh mana kesetiaanmu kepada Tuhan? Sejauh mana kamu setia kepada Tuhan? Setia kepada Tuhan itu bukan sekedar melayani. Setia kepada Tuhan bukan sekedar di atas mimbar. Di atas mimbar pun tidak menentukan saudara masuk surga. Tidak. Saya bukan anak teologi, tetapi saya mengatakan tidak. Tetapi setia kepada Tuhan itu hal yang mudah. Kenapa saya berkata seperti itu? Ketika kita mengungkapkan setia, apa salahnya kita melakukan kesetiaan itu? Sesuai pertanyaan tadi, sejauh mana sih kita itu setianya kepada Tuhan? Itu yang jawabannya hanya saya dan saudara. Hanya kita semua, pribadi kita yang menjawab itu, sejauh mana kesetiaan kita kepada sampai akhir. Jarang yang sudah ada kelaliman, sudah ada problem. Oh Tuhan inilah, kenapa ini bisa ini? Padahal saya sudah beribadah, sudah jadi begini, bahkan dikenal orang saya ini hamba Tuhan. Tapi kenapa saya begini? Dia tidak tahu bahwasanya dia tidak pernah setia kepada Tuhan. Dia tidak tahu bahwa setia itu bukan hanya sekedar ucapan. Bukan hanya sekedar kata-kata. Melainkan lakukan kesetiaan itu. Barulah engkau berarti. Dan engkau melakukan kesetiaan itu pun bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Setia-setia. Setia di tempat pelayanan boleh. Setia kepada sahabat boleh. Para besti boleh. Kenapa enggak boleh sama Tuhan kita setia? Kenapa sama Tuhan kita meragukan kesetiaan Tuhan itu tak berkesudahan dalam hidup kita? Bahkan kita tahu bahwasanya Tuhan itu memberikan apa yang kita perlukan. Apalagi yang kita ragukan? Kenapa lagi kita tidak setia sampai akhir? Kita sudah tahu bahwa kesetiaan Tuhan itu tak berkesudahan, selalu ada tiap pagi bagi kita, dan Tuhan itu adalah bagian bagi hidup kita. Kita sudah tahu. Semua pemuda-pemudi dalam Zoom ini sudah tahu bahwa Tuhan itu segala-galanya, bahwa Tuhan itu adalah bagian dalam kehidupan kita. Masa iya kita tidak setia kepada Tuhan, bahwa kita sudah mengenal Dia? Jangan sampai kita menjadi pendosa. Kita sudah tahu bahwa Tuhan itu setia sampai akhir. Bahwa Tuhan itu setia tak berkesudahan dalam hidup kita. Melainkan kita pula yang membuat kehilangan kesetiaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Seperti dalam firman Tuhan, di dalam kitab
Matius pasal 24 ayat ke-13. Dia berkata di sini, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Itu saudara. Berarti kalau kita setia sampai akhir kepada Tuhan, pasti kita memperoleh keselamatan. Pasti kita memperoleh kekekalan. Hidup yang tentram, kedamaian, pelepasan ada bagi kita ketika kita hidup setia kepada Tuhan. Ketika kita percaya bahwa Tuhan itu setia dalam kehidupan kita. Seperti ratapan ini, dia sebuah syair atau puisi yang dituliskan oleh Nabi Yeremia yang menggambarkan tentang bagaimana arti dari malapetaka yang mereka hadapi saat itu. Seperti kita malam hari ini juga. Salah satu di antara kita ada Nabi Yeremia menceritakan, menggambarkan malapetaka, apa yang terjadi ke depannya ketika kita tidak setia kepada Tuhan, apa yang terjadi. Seperti itu. Mungkin ratapan ini tidak sering kita dengar, tetapi ini adalah sebuah puisi, sebuah syair, sebuah rangkaian yang menggambarkan bagaimana kita menghadapi malapetaka yang akan terjadi. Itu waktu dulu. Dan sekarang bagaimana cara kita menghadapi keselamatan itu, kekekalan. Bagaimana cara kita? Itu yang saya ceritakan malam hari ini. Mungkin Nabi Yeremia waktu itu dia menceritakan bahwasanya arti malapetaka yang terjadi itu begini-begini. Dan pada malam hari ini saya menceritakan bahwasanya setia sampai akhir itu begini. Yang saya pengetahuan saya begini. Lakukan, bukan sekedar ucapan. Ada nyanyian yang pernah saya dengar itu, bukan sekedar ucapan yang terlihat dari bibir, namun lain di dalam hati. Jadi setia kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar ucapan dari bibir, tetapi yang ada dalam hati. Nanti bilang saudara-saudari, saya itu setia kepada Tuhan kok, saya melayani Tuhan, saya itu khotbah, bisa host leader, bisa singer, bisa gini. Masa iya saya enggak dikatakan saudara-saudari setia? Saya katakan kepada saudara, kesetiaan saudara bukan orang yang mengukur, tetapi saudara sendiri. Saudara sendiri yang menilai sejauh mana kesetiaan saudara. Apakah sampai akhirkah kesetiaan saudara itu? Sampai di mana? Nah, yang tahu jawabannya itu hanya saya dan saudara. Pribadi kita yang tahu jawabannya itu. Jadi, sesingkat itu firman Tuhan bagi kita saudara-saudari. Ini adalah kesaksian yang dikonfirmasi pengurus kepada saya. Dan lewat firman Tuhan ini, saya mengambil firman Tuhan ini pada malam hari ini, karena saya mempunyai cerita tentang firman Tuhan ini. Saya mempunyai kesaksian hidup lewat firman Tuhan malam hari ini. Sedikit waktunya, saya bersaksi kepada kita bahwasanya saya bersaksi bahwa setia sampai akhir itu ada hikmatnya. Bahkan sebelum akhir ajal saya aja, saya mengerti bahwa setia sampai akhir itu ada hikmatnya. Secara pribadi saudara, saat ini saya masih semester 7, masih dalam perjuangan, masih banyak yang belum tercapai. Maksudnya tercapai itu dalam cita-cita pun belum tercapai, belum terwujud, di dalam keluarga belum ini, belum itu. Tetapi saya percaya lewat kesetiaan kepada Tuhan, setia sampai akhir kepada Tuhan, bahwasanya saya memiliki jawaban yang tepat, bahwa Tuhan mempunyai rencana yang tepat bagi saya. Saat ini saya itu lagi bergumul, Tuhan mampukan saya. Ketika saya magang, siapa yang kerja? Sementara saya tenaga tulang punggung dalam keluarga. Jadi saya tidak tahu, bahkan sampai saat ini, kalau orang melihat, oh si Ellen itu dia senyum-senyum, tertawa sendiri, bahkan statusnya semangat dan tetap happy. Padahal sebenarnya secara pribadi Tuhan
Mampukan saya. Saya tidak mau orang yang melihat saya itu ikut merasakan apa yang saya rasakan. Bahkan sampai saya berkata dalam story, saya itu baik-baik saja, saya itu happy. Tapi sebenarnya hanya saya dan Tuhan yang tahu sebenarnya apa yang saya terjadi. Tetapi di situ saudara, saya menyaksikan kemurahan Tuhan bahwasanya semua itu Tuhan telah mencukupkan. Tuhan itu tahu apa yang saya perlu. Bahkan yang di luar nalar saya Tuhan sediakan. Bahkan selama ini Tuhan saya magangnya di mana sih? Saya itu tidak ada KTP, tidak bisa keluar kota. Harusnya anak STBA itu, anak sastra Inggris itu, kalau magang, itu harus di luar kota Medan. Kalau tidak di Bali, di London, dan di Malaysia. Hanya 3 tempat magangnya. Tetapi saya berkata, saya tidak bisa, saya belum vaksin, saya nggak ada KTP, kayak mana keluar? Saya bisa di pesawat itu kemarin hanya karena kartu mahasiswa. Bagaimana sih saya bisa? Tetapi Tuhan berkata, biarpun tidak jauh, kalau hasilnya oke, lakukanlah. Puji Tuhan, salah satu dari dosen saya berkata, jangan ambil pusing, magang tetap berjalan, dan kamu tetap di sini. Kalau misalnya nanti kamu berhasil di tempat magang ini, jadikanlah tempat magang ini menjadi tempat kerjamu selamanya. Jadi di situ saya berkata, apakah ini karunia Tuhan? Apakah ini jawaban dari segala pergumulan saya? Jadi di sini saudara, saya mengajak saudara, tetaplah setia kepada Tuhan. Mungkin lewat dalam pelayanan kita begitu banyak tantangan, begitu banyak yang tidak bercocokkan, yang saling bertolak belakang. Jangan ambil pusing. Katakan dalam hatimu, dalam prinsipmu dalam pelayanan, saya melayanimu Tuhan, bukan manusia yang saya layani. Jadi lakukan segala pelayananmu itu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Saat ini sudah bergumul, Tuhan begini dan begini dan begini. Bahkan saya sendiri sudah mau menyerah. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu tidak mau kita menyerah, tetapi Tuhan itu mau kita berusaha. Mungkin saudara-saudari enak tinggal di asrama, dibiayai orang tua enak. Tapi saya tidak. Itu yang saya renungkan dalam hidup saya. Kok bisa ya orang tua mereka begini, sementara saya begini? Tetapi di situ saya berkata bahwasanya aku itu bisa kerja sambil kuliah. Sedangkan mereka hanya kuliah, tidak bisa kerja. Saya itu sebenarnya unik nggak sih? Nah, pikiran manusia berkata, saya sebenarnya capek. Tetapi karena saya percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa saya mau setia kepada Tuhan, udahlah, Tuhan pasti tahu, dan Tuhan pasti mencukupkan apa yang saya perlu. Nah, di situ saudara-saudari, sekian cerita saya itu, saya berkata bahwasanya setia sampai akhir itu ada hikmatnya. Mungkin dari kecil kita itu bercita-cita ingin menjadi seorang pendeta, ingin sekolah teologi, tetapi panggilan Tuhan lain kepada saya. Dia berkata kepada saya, kamu ke jurusan ini, dan saya memakaimu juga untuk dalam pelayanan. Itu yang saya bersyukur kepada Tuhan. Ternyata cita-cita menjadi seorang pendeta itu, biarpun tidak ada gelarnya STH, tetapi saya percaya bahwa Tuhan memakai saya bukan lewat STH, tetapi lewat dalam pelayanan. Biarpun gereja saat ini yang kita ikuti dalam perintis pelayanan di gereja di Immanuel Medan, mengaruniakan talenta ini untuk apa sih sama saya? Untuk apa? Bahkan saya bukan jurusan teologi. Untuk apa saya bisa bermusik? Untuk apa saya bisa ini, bisa ini, bisa ini? Tetapi orang-orang berkata kepada saya, gunakan talentamu itu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi di situ saya bawa tahu saudara-saudari, malam hari ini saya sangat senang dan sangat bahagia bisa berbagi kepada saudara. Kenapa? Tahap yang saya alami saat ini, kalau bisa saya menangis darah.
Tuhan, saya punya adik-adik yang saya tanggung jawabkan. Adik saya sekarang ini semester 3. Adik di bawah saya SMA dua-duanya. Mama tinggal sendiri. Saya magang nanti bagaimana? Biayanya. Nggak apa-apa nanti kalau masih ada tunjangan dari gaji Bapak. Kan nggak ada lagi itu. Sudah bertahun-tahun nggak ada. Itu hanya waktu aku SD ada tunjangan itu. Nggak mungkin lagi sampai SMP, udah kuliah saat ini dapat lagi. Nggak dapat lagi tunjangan dari sekolah. Jadi di situ saudara saya berkata, Allah itu bisa pun karena biasa. Ketika engkau jatuh, bangkit sendiri, mandiri. Bukan mandi sendiri kalau mandiri. Kadang-kadang adik-adik bilang, saya bilang sama orang adik di rumah pun, Dek, harus mandiri ya. Iyalah Kak, aku kan bisa mandi sendiri, bisa pakai sampo sendiri, bukan kakak lagi. Jadi dalam hati saya lucu memang. Iya ya, mandi sendiri bisa juga, tapi dalam hati saya bukan itu maksud saya. Mandiri itu maunya ambil baju sendiri lah, pakai sendiri gitu. Ini enggak. Iyalah Kak, aku kan bisa mandi sendiri. Tapi dalam hati saya udahlah, mungkin anak-anak. Bahkan saya berkata, dalam diri saya itu, mandiri itu ternyata tidak bergantung sama orang tua. Baru saya tahu artinya mandiri itu apa. Kalau tergantung sama orang tua, bukan mandiri namanya ternyata. Itu masih mengharapkan sama orang tua. Masih meminta. Bagaimana caranya kita pemuda-pemudi untuk tidak meminta? Melainkan kita memberi. Mungkin secara material kita tidak bisa melakukan itu. Bahkan kasih orang tua kita tidak bisa membalaskannya. Dengan uang tidak. Apapun ceritanya biar bilang, aku bisa memberikan orang tua saya begini-begini. Saya berkata, orang tua itu tidak bisa kamu ganti kasih sayangnya itu. Kesetiaan orang tua itu tidak bisa kamu ganti seumur hidupmu pun tidak bisa. Kecuali kamu membuat mereka tersenyum. Karena senyum orang tua itu menggambarkan bahwa diri kita itu sudah berhasil. Bukan uang yang diharapkan orang tua, bukan harta, melainkan keberhasilan. Ketika anaknya berhasil di tanah rantau, pasti orang tuanya di kampung pun bahagia. Jadi itulah saudara-saudari kesaksian saya malam ini. Mungkin begitu panjang lebar ya teman-teman, mohon maaf. Tapi saya menyaksikan ini karena firman Tuhan ini, karena sangat berguna bagi saya, karena kasih setia Tuhan itu tak berkesudahan bagi saya. Saya itu seorang anak petani, ayah sudah meninggal 10 tahun yang lalu, saya masih umur 5 tahun, orang tua kita sudah meninggal dunia, almarhum ayah. Jadi sejak itu, orang tua kita seorang ibu itu hidup sendiri, tapi bagi saya dia adalah ibu sekaligus ayah bagi saya. Jadi saya nggak tahu kepada saudara, mungkin saudara punya lengkap keluar ayah ibu punya, tapi saya berkata kepada saudara, jika masih ada ayah, cintailah itu. Karena sebesar saya ini saya belum merasakan cinta seorang ayah. Karena saya 5 tahun, saya ditinggal seorang ayah. Jadi saya berkata, cintailah ayah itu, karena ayah itu cinta pertama seorang perempuan. Ketika laki-laki menghancurkan hati seorang perempuan, berarti hatinya itu telah ditolak cinta seorang ayah bagi dirinya. Itu bagi saya. Jadi, selagi ada orang tua, sayangilah, cintailah, lakukanlah. Biarpun kadang-kadang orang tua kita tahu bahwa itu salah, jangan langsung tekan. Tetapi berkata, ini yang bagusnya. Karena kita sudah terpendidikan, kita sudah tahu, jangan seenak-enaknya kita mau pakai pendidikan itu. Oh begini. Jangan. Saya minta tolong, jangan. Karena orang tua itu, kita butuhkan kesenyuman mereka. Karena jikalau mereka tidak ada seperti saat ini, teman-teman, orang tua mereka jemput mereka di kampus itu, kadang saya iri, Tuhan, saya sih kapan dijemput ayah saya itu, kapan saya dijemput dari kampus gitu. Kok
sepupu pula yang jemput aku dari kampus, kok adik pula yang jemput aku dari kampus, Bapak kapan gitu. Pernah saya menangis itu, di depan kampus itu saya menangis. Dan ada security di situ berkata sama saya, kamu ngapain? Enggak, saya bilang enggak. Padahal orang tua itu, mereka jemput anak mereka salam. Saya ingin sekali. Tapi saya berkata mustahil kalau ada. Saya nggak mau ada bapak di lain selain bapak saya juga. Saya tidak mau itu. Karena saya mau setia kepada Tuhan. Saya mau orang tua saya itu tetap. Bagi saya, seorang ibu adalah sekaligus ayah bagi saya. Jadi itulah pengalaman yang saya alami saudara-saudari lewat firman Tuhan ini. Semoga terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang penuh kasih, yang penuh rahmat, yang setia, yang tak berkesudahan bagi kami. Sangat bersyukur Tuhan, di mana malam hari ini Engkau telah mengingatkan kami selalu setia kepadamu, selalu setia kepada keluarga kami, kepada pasangan kami, karena kami percaya Tuhan, bahwa kasih setiamu tak berkesudahan bagi kami. Selalu setiap ada bagi kami, karena Tuhan bagian dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan adalah segala-galanya bagi kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap pendengaran kami, biar apa yang kami dengar ini Tuhan dapat mengubah kami untuk jauh lebih setia lagi kepada Tuhan. Karena kami percaya keselamatan daripada Tuhan luar biasa mengekali kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Bapa kami telah berdoa dan bersyukur, kami telah mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Kami kembalikan kepada WL. Amin untuk kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Amin, amin. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Kita tetap setia kepada Tuhan, bahkan kepada teman-teman kita, kepada di tempat pelayanan kita masing-masing. Biarlah kita terus setia akan hal demikian. Bahkan juga biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan ke depannya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk dalam doa syafaat dan doa sekaligus doa penutup nantinya yang disampaikan oleh hambanya nanti. Sebelum itu mari kita bernyanyi, kita angkat lagu pujian yang berkata, Tuhan ini tugas kami. Tapi kita hanya menyanyikannya dengan ref saja. Ini tugas kami. Itulah roh yang rela Tuhan ini tugas kami. Tuhan ini tugas kami. Beri kebenaran bagi kami. Oh, takrulah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Beri kebenaran bagi kami. Oh, takrulah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini.
dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Kepada hambanya dipersilakan. Oke, jikalau ada topi-topi doa dari saudara-saudari, kami persilakan langsung saja. Baiklah, puji nama Tuhan. Mungkin Tuhan telah memberkati kita sepanjang 1 minggu yang kita lalui. Hingga pada malam hari ini keadaan kita baik-baik saja dengan kasih Tuhan. Biarpun kita tidak memberitahukan kepada teman-teman kita sebagai topi doa kita pribadi kita, tapi kita percaya bahwasanya kita memiliki pergumulan pribadi lepas pribadi. Dan biarlah Tuhan yang menjadi jawaban dalam setiap pergumulan pribadi kita itu. Dan untuk itu saudara-saudari, mari kita bersatu dalam doa, mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menjadi jawaban kita. Tuhan Yesus yang baik, yang penuh kasih, yang penuh rahmat. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih setiamu yang selalu setia dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami sangat bersyukur, khususnya Komsel Timotius ini Tuhan telah melaksanakan ibadah, dari awal pertengahan hingga pada saat ini Tuhan kami menaikkan doa syafaat kami dan bahkan sebentar lagi kami akan mengakhirinya Tuhan. Engkau telah memberkati jaringan yang kami pakai, Engkau telah memberkati juga kami Tuhan dimanapun kami berada saat malam hari ini yang telah join pada malam hari ini. Engkau telah memberkati Tuhan. Semuanya itu Tuhan bukan karena kekuatan kehendak kami, melainkan karena belas kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Dan saat malam hari ini Tuhan, kami manusia yang sangat jauh dari Tuhan. Kami tahu itu Tuhan bahwa itu adalah semua adalah segala dosa yang kami lakukan Tuhan. Kami mohon kepada Bapa, jauhkanlah bagi kami supaya tidak menjadi penghalang berkat dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, sebelum jauh kami memuji meninggikan nama-Mu, kami mohon kepada Bapa, Engkau berkati kami, karena kami percaya bahwa Engkau lah yang layak disembah, lah yang layak dipuja Tuhan. Maka kebenaran kasih Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau berkati Tuhan bangsa Indonesia ini dari pengurus, dari atas hingga sampai jajaran bawah Tuhan. Engkau berkati pemimpin, biarlah mereka menjadi pemimpin yang handal bagi kami. Sehingga kami rakyatnya bisa menjadi berkat bagi semua orang. Dan juga Tuhan Yesus kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini Tuhan Kau berkati dimanapun Tuhan, baik itu di pelosok-pelosok Tuhan Kau berkati, biarlah menjadi himpunan untuk menguduskan orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Dan juga Bapa di surga kami berdoa buat khususnya Komsel Timotius Tuhan Kau berkati, biarlah menjadi teladan di tengah-tengah komsel lainnya. Dan juga Bapak para pengurus Engkau berkati serta anggota, Engkau sertai Tuhan, berikanlah hati yang satu untuk selalu bergandengan tangan untuk komsel komunitas ini, untuk memuji meninggikan nama-Mu, menjadi berkat di tengah-tengah komsel lainnya dan di tengah-tengah kepribadian mereka. Dan juga Tuhan kami berdoa buat generation Tuhan Engkau berkati, mulai dari pengurus-pengurusnya Tuhan Engkau berkati juga, dan juga komsel-komsel yang lainnya Tuhan Engkau berkati, dan segala pengurus dan anggotanya Engkau berkati Tuhan dimanapun mereka berada pada malam hari ini. Dan juga Tuhan Yesus kami berdoa buat para pelayan hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan Engkau berkati mereka, Engkau pakai luar biasa hamba-hamba-Mu Tuhan, biarlah mereka layak untuk memuji meninggikan nama-Mu. Dan juga Tuhan Yesus kami berdoa pada malam hari ini buat saudara-saudara kami yang sudah join, Engkau berkati Tuhan, Engkau tambahkan hikmat dan kasih setiamu dalam kehidupan mereka, biar mereka tak berkesudahan untuk memuji meninggikan nama-Mu. Dan terlebih Tuhan yang firman Tuhan yang telah kami dengarkan, Engkau berkati Tuhan biar menjadi rema dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami pelaku dari firman-Mu Tuhan, bukan hanya saja menjadi pendengar setia, tetapi kami setia melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami begitu banyak pergumulan, biarpun satu persatu kami tidak memberitahukan kepada sesama-sama kami percaya Tuhan,
bahwa pergumulan kami ini Tuhan yang menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Harapan kami Tuhan, jadikanlah kami hidup yang penuh cemerlang, yang penuh kasih setia daripada Tuhan, sehingga kami menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan terlebih kepada keluarga dan lingkungan kami, dan di tempat pelayanan kami. Engkau berkati juga Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, buat saudara kami yang mengedipkan diri untuk melayani Engkau malam hari ini, yaitu worship leader Tuhan, Engkau pakai lebih luar biasa lagi hamba-Mu Tuhan, biarlah talenta yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini Engkau lebih luar biasa lagi untuk memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini dimanapun dia berada dan dimanapun dia melayani Tuhan, Engkau berkati. Biarlah hamba-Mu, lewat hamba-Mu yang ngurus leader malam hari ini menjadi berkat dimanapun dia berada saat ini. Dan begitu juga kami semua Tuhan, Kau berkati. Biarlah menjadi roh yang menyala-nyala dimanapun kami berada, menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kasih Tuhan yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang sungguh dari keras sempurna Tuhan, yang kami haleluya. Amin.